Shalom, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Angelika Saputri Karanjangana, NIM 2320033, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Kristen Wirawacana Sumba. Dosen pengampu mata kuliah Ibu Fidriana Oktaviana Bano, SSI, MPD. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji korelasi produk momen, yaitu uji hipotesis asosiatif. Tujuan membuat video ini untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan. Dalam video kali ini kita akan belajar mengenai uji hipotesis asosiatif. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu uji hipotesis asosiatif. Hipotesis asosiatif merupakan dugaan tentang adanya hubungan antar variabel dalam populasi yang akan diuji melalui hubungan antara variabel dalam sampel yang diambil dari populasi tersebut. Jadi intinya, hipotesis asosiatif merupakan dugaan tentang adanya hubungan antara variabel, bisa 2 variabel, bisa 3 variabel atau lebih. Nah, ada beberapa pengujian hipotesis asosiatif. Di antaranya adalah korelasi produk momen. Nah, apa itu korelasi produk momen? Korelasi produk momen bertujuan menguji korelasi atau hubungan antara satu variabel dengan satu variabel lainnya. Nah, berikut ini adalah contoh pertanyaan penelitian. Misalnya, yang pertama, apakah hubungan antara kemampuan matematika siswa dengan prestasi belajar bahasa Indonesia SDN-W Ruler? Yang kedua, apakah ada hubungan antara gaya belajar siswa dengan kemandirian siswa dengan siswa SD-W Kidul? Nah, di sini kita lihat untuk contoh kasus berikut. Nah, di sini disajikan data korelasi kemampuan matematika dengan prestasi belajar bahasa Indonesia siswa SD-W Ruler. Nah, di sini disajikan kemampuan data matematika sudah ada, dan kemudian ada data variabel prestasi belajar bahasa Indonesia. Nah, untuk pertanyaan penelitiannya, ujilah apakah ada korelasi antara kemampuan matematika dan bahasa Indonesia. Nah, gunakan tarif signifikansi 5%. Baik, kita akan praktikan melalui aplikasi SPSS. Untuk yang pertama kali kita akan men-setting pada halaman variabel view. Yang pertama kita akan memberi nama variabel kemampuan matematika. Untuk desimalnya kita beri 0. Nah, ini supaya letaknya di tengah, kita akan pilih center. Kemudian variabel yang kedua kita beri nama dengan prestasi bahasa Indonesia. Untuk desimalnya kita 0. Ini supaya letaknya di tengah, kita klik center. Setelah kita men-setting halaman variabel view, maka kita akan melakukan input data pada halaman data view. Ya, di sini
dapat dua data, yaitu kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia. Nah, di sini saya mempunyai data di dalam Microsoft Excel. Kemudian kita copy. Kita pindahkan ke data view. Kita paste. Akan muncul data-data berikut. Nah, setelah memastikan semua data terinput di dalam halaman data view, kita akan memulai dengan menghitung dengan mengklik analyze, kemudian kita pilih Bifaret. Kita pindahkan data variabel kemampuan matematika dan prestasi belajar bahasa Indonesia ke kotak dialog sebelah kanan dengan mengklik tanda panah. Kemudian kita setting optionnya dan kita checklist ini semua. Kemudian kita klik continue. Kemudian ini kita pastikan di persennya ya. Kemudian kita klik OK. Nah, di sini akan muncul dua tabel, yaitu tabel yang pertama deskriptif statistik dan tabel yang kedua correlation. Nah, untuk tabel deskriptif statistik ini menampilkan hasil analisis terkait deskriptif seperti rata-rata, variabel mean, kemudian standar deviasinya, dan jumlah sampelnya, jumlah sampel n-nya. Terus kemudian kita masuk pada tabel correlationnya, kita baca percent correlation sebesar 0,993, untuk signifikasinya 0,00. Nah, bagaimana cara menyimpulkan kedua variabel ada hubungan atau tidak? Mari kita lihat ketentuannya. Mari kita lihat ketentuan. Nah, di sini ada ketentuan bahwa jika signifikansi tutel lebih dari 0,025 maka HO diterima, dan sebaliknya jika signifikansi tutel kurang dari 0,025 maka HO-nya ditolak. Nah,
Sebelumnya kita pastikan sudah merumuskan hipotesis penelitiannya ya, bahwa HO-nya itu tidak ada hubungan korelasi antara kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia siswa SDN Wirulor. Nah, kemudian H1-nya ada hubungan korelasi antara kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia SDN Wirulor. Berdasarkan hasil output, tabel correlation nilai signifikansi to title 0,00 kurang dari 0,025, maka HO-nya ditolak. Artinya H1 diterima, sehingga diperoleh kesimpulan ada hubungan korelasi antara kemampuan matematika dengan prestasi bahasa Indonesia siswa SDN Wirulor. Sementara nilai Pearson correlation-nya didapatkan sebesar 0,993. Artinya menunjukkan hubungan yang positif bahwa semakin tinggi kemampuan matematika, semakin tinggi pula prestasi bahasa Indonesia. Koefisien korelasi sebesar 0,993 dapat disimpulkan bahwa nilai korelasi sangat kuat karena berada pada rentang 0,00 sampai dengan 1,000. Nah, ini pedoman. Nah, di sini saya akan menampilkan patokan untuk mengukur kuat lemahnya hubungan antara dua variabel. Nah, di sini untuk nilai korelasinya ada di angka 0,00 sampai nilai 1,00. Nah, kita lihat interprestasinya. Sangat rendah, ada yang sedang, kuat, sangat kuat. Nah, demikian hasil pemaparan materi tentang uji korelasi produk momen, yaitu uji hipotesis asosiatif. Sekian dan terima kasih.